Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berkembang di wilayah Jawa Barat. Keberadaan kerajaan ini menandai awal masuk dan berkembangnya pengaruh kebudayaan Hindu di Nusantara. Melalui berbagai peninggalan sejarah, Kerajaan Tarumanegara memiliki peran penting dalam pembentukan kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia pada masa awal sejarah. Letak geografis Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berkembang pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Letaknya yang strategis di wilayah barat Pulau Jawa, terutama di sekitar Sungai Citarum, Cisadane, dan Ciliwung, mendukung perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakatnya. Secara geografis, wilayah Tarumanegara meliputi Bekasi, Bogor, Jakarta, hingga sebagian Jawa Barat dengan pusat kerajaan berada di sekitar Sungai Citarum yang berperan penting sebagai jalur transportasi perdagangan. Jadi dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Tarumanegara terletak di wilayah barat Pulau Jawa, terutama di sekitar aliran Sungai Citarum. Karena letaknya yang strategis di dekat-dekat sungai besar, maka memudahkan kegiatan pertanian dan perdagangan, transportasi, sehingga mendukung perkembangan kerajaan. Oke, di slide selanjutnya ada berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasinghawarman, yaitu seorang maharsi asal India yang datang ke Nusantara akibat penaklukan Kerajaan Magadha di wilayah asalnya. Sebagai tokoh keagamaan, Jayasinghawarman berperan penting dalam pembentukan awal pemerintahan Tarumanegara. Setelah pusat pemerintahan berpindah dari Rajatapura, yaitu ibu kota kerajaan Salakanegara, Tarumanegara berkembang menjadi kekuatan utama di Jawa Barat dan memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kalau dijelasin lebih lanjut, Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi di wilayah Jawa Barat. Nama Tarumanegara sendiri diambil dari kata Taruma yang artinya nama sungai yang membelah Jawa Barat, dan negara yang berarti kerajaan atau negara. Seperti pada slide, kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasinghawarman yang berjabat pada tahun 358 sampai 382 Masehi, yaitu seorang maharsi dari India yang berasal dari kerajaan Salankayana. Ia datang ke Nusantara karena wilayah asalnya diserang oleh kerajaan Magadha. Jadi bisa dibilang beliau ini mengungsi sekaligus membawa pengaruh budaya dan agama Hindu ke Indonesia. Awalnya pusat pemerintahannya ada di Rajapura, tapi setelah beliau menikah dengan putri dari kerajaan Salakanegara, pusat kekuasaan kemudian dipindahkan ke wilayah Tarumanegara. Jadi dari situ kerajaan ini mulai berkembang dan menjadi lebih besar dan terorganisir. Sepanjang sejarah Kerajaan Tarumanegara, terdapat 12 raja yang pernah memimpin sebelum akhirnya kerajaan ini runtuh. Raja-raja Kerajaan Taruma yang pernah menjabat tersebut, yang pertama ada Raja Jayasinghawarman, yaitu pada tahun 358 sampai 382 Masehi. Yang kedua, Raja Dharmayawarman, yaitu pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga, Raja Purnawarman pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Yang keempat, Raja Wisnuwarman, yaitu pada tahun 434 sampai 455 Masehi. Yang kelima, Raja Indrawarman pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Yang keenam, Raja Chandrawarman pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Yang ketujuh, Raja Suryawarman pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Yang kedelapan, Raja Kertawarman pada tahun 561 sampai 628 Masehi. Yang kesembilan, Raja Sudawarman pada tahun
628 sampai 639 Masehi. Yang ke-10, Raja Hariwangsawarman pada tahun 639 sampai 640 Masehi. Yang ke-11, ada Raja Nagajayawarman pada tahun 640 sampai 666 Masehi. Dan yang terakhir atau raja ke-12 ada Raja Linggawarman pada tahun 666 Masehi sampai 669 Masehi. Di slide selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada pemerintahan Raja Purnawarman pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Pada masa ini, Tarumanegara berkembang menjadi kerajaan kuat dan berpengaruh di wilayah barat Pulau Jawa. Raja Purnawarman dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Salah satu pencapaian pentingnya adalah pembangunan saluran irigasi Sungai Gomati sepanjang sekitar 12 km yang mendukung pertanian dan mengendalikan banjir. Selain itu, Tarumanegara juga berkembang sebagai pusat perdagangan yang ramai dan menjalin hubungan dagang dengan wilayah luar seperti Cina. Kehidupan sosial masyarakat berjalan tertib dengan pengaruh kuat agama Hindu, terlihat dari kedermawanan raja kepada kaum Brahmana. Kalau dijelasin lebih lanjut, kerajaan Tarumanegara ini mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Pada masa ini, kerajaan berkembang pesat karena raja sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah memperbaiki aliran sungai dan membangun Sungai Gomati sebagai saluran irigasi. Dengan adanya irigasi ini, banjir bisa dikurangi dan sawah tetap mendapatkan air saat musim kemarau, sehingga hasil pertanian meningkat. Jadi, masa kejayaan Tarumanegara ditandai dengan pembangunan yang maju, ekonomi yang berkembang, serta kekuasaan raja yang semakin kuat. Nah, jadi selanjutnya itu ada kondisi sosial Kerajaan Tarumanegara. Kondisi sosial Kerajaan Tarumanegara menunjukkan kehidupan masyarakat yang sudah teratur dan maju. Masyarakat terbagi dalam kelas sosial bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Dengan kaum Brahmana memegang peran penting dalam kehidupan keagamaan. Aktivitas perdagangan berkembang pesat dengan komoditas seperti rempah, emas, dan perak. Pengaruh agama Hindu sangat kuat, terlihat dari peran Brahmana dan peninggalan prasasti yang menunjukkan masyarakat telah mengenal tulisan, bahasa Sanskerta, serta sistem sosial yang teratur. Nah, selain yang ada di slide tersebut, kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sebenarnya sudah cukup maju dan teratur. Masyarakatnya pun punya peran masing-masing sesuai kelas sosialnya. Selain itu, mereka juga sudah aktif berdagang, jadi kehidupannya nggak cuma bertani, tapi juga berkembang di bidang ekonomi dan budaya. Nah, selanjutnya itu ada kondisi politik Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara bersifat terpusat dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem monarki absolut. Raja Purnawarman berperan penting dalam membawa kerajaan mencapai masa kejayaan melalui kepemimpinan yang kuat dan kebijakan pembangunan. Kekuasaan raja ditegaskan melalui prasasti sebagai sarana legitimasi politik. Selain itu, Tarumanegara menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok untuk memperkuat posisi politiknya. Kekuasaan politik juga mempengaruhi kehidupan sosial dan agama, ditandai dengan dukungan raja terhadap kegiatan keagamaan dan kaum Brahmana. Kalau dari sisi politik, kekuasaan raja itu sangat kuat dan dianggap punya kedudukan tinggi, bahkan cenderung disakralkan. Raja Purnawarman juga dikenal berhasil membawa kerajaan ke masa kejayaan, baik dari dalam maupun lewat hubungan dengan Tiongkok. Jadi sistem politiknya sudah cukup terorganisir dan maju untuk zamannya. Ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara bertumpu pada sektor pertanian sebagai mata pencarian utama masyarakat. Pada masa Raja Purnawarman dibangun sistem irigasi berupa saluran air dari Sungai Gomati yang berfungsi mengairi sawah serta mengendalikan banjir. Sistem ini membuat hasil pertanian ekonomi kerajaan juga didukung oleh peternakan, pertambangan emas dan perak, serta perdagangan dengan wilayah luar seperti India, Cina,
Dari berbagai kegiatan ekonomi yang paling dominan di Kerajaan Tarumanegara adalah pertanian dan perdagangan karena sebagai besar masyarakat hidup dari hasil sawah, dan kerajaan ini juga dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan. Kehidupan budaya Kerajaan Tarumanegara menunjukkan masyarakat yang sudah maju dan tertata dengan baik. Agama Hindu sendiri memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan budaya, terlihat dari pelaksanaan upacara keagamaan, penghormatan terhadap dewa-dewa, serta peran penting kaum Brahmana. Pengaruh budaya India yang juga tampak pada penggunaan bangsa Sanketa dan Askara Palwa dalam para sasti kerajaan. Selain itu, seni dan arsitektur berkembang melalui arca ukiran dan prasasti bergaya India yang menunjukkan perpaduan budaya lokal dengan unsur budaya India. Kalau dari budaya masyarakat sudah berkembang dan dipengaruhi kuat oleh agama Hindu, hal ini terlihat dari upacara keagamaan, penggunaan bahasa Sanketa, serta perkembangan seni seperti arca dan ukiran yang merupakan perpaduan budaya lokal dan India. Ini aku bakal ngejelasin tentang sumber sejarah dan peninggalan sejarahnya. Mungkin bisa dilihat dari slide di layar. Kalau di situ ada 3. Yang pertama itu ada prasasti kebun kopi. Nah, prasasti kebun kopi berada di Kampung Muara. Prasasti ini berisi sepasang ukiran telapak kaki gajah dan tulisan dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Pulawa yang menunjukkan keberadaan kerajaan tersebut. Lalu yang kedua ada prasasti Ciaruten yang ditemukan di tepi sungai Ciaruten di Bogor. Dikenal sebagai prasasti jejak kaki Raja Purnawarman dan menunjukkan bahwa Tarumanegara dipimpin oleh Raja Purnawarman sebagai raja yang termasyhur. Lalu yang ketiga ada prasasti Muara Ciaten yang ditemukan di dekat sungai Cisadan yang merupakan juga sumber sejarahnya Tarumanegara yang memuat ucapan Rakian Juru Pengambat. Nah, dari slide ini juga kita bisa lihat beberapa prasasti ya dari Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama tadi ada prasasti kebun kopi yang ditemukan di Kampung Muara, Jawa Barat. Prasasti ini juga ditemukan pada masa kolonial saat pembukaan lahan perkebunan kopi. Makanya dinamakan prasasti kebun kopi. Lalu kemudian ada prasasti Ciaruten. Ini salah satu yang paling terkenal ya tadi, karena secara jelas menyebut nama Raja Purnawarman tersebut. Jadi dari sini kita tahu siapa raja yang berkuasa saat itu. Lalu tadi yang ketiga, yang terakhir ada prasasti Muara Ciaten. Walaupun isinya itu tidak sejelas yang lain, tapi tetap jadi sumber penting karena dia itu memperkuat bukti kalau Tarumanegara itu memang pernah ada dan berkembang di wilayah tersebut. Jadi prasasti ini juga disebut dengan prasasti Pasir Muara. Lalu yang keempat ada prasasti Jambu yang terletak di Bukit Kolengkak, Bogor, memuat ukiran telapak kaki Raja Purnawarman dari kepemimpinannya dan juga kemasyhurannya. Lalu ada prasasti Cidanghyang yang terletak di Kabupaten Pandeglang, merupakan sumber sejarah Tarumanegara yang memuat ukiran sepasang kaki Raja Purnawarman. Lalu yang keenam ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu yang terletak di Batu Tumpu, Tugu, Bekasi, yang memuat juga 5 baris tulisan berbahasa Sanskerta dengan huruf Palawa. Dari slide ini tadi kita jadi tahu kalau prasasti Jambu itu ditemukan di daerah Bogor ya, dan dia juga berisi ukiran telapak kaki Raja Purnawarman. Dia juga menceritakan tentang kepemimpinan dan kebesarannya, kemajuannya. Terus yang kedua tuh juga ada prasasti Cidanghyang yang dari Pandeglang. Dia juga memuat jejak telapak kaki Raja Purnawarman. Lalu yang ketiga ada prasasti Tugu di Bekasi yang termasuk juga
yang sangat amat penting gitu, karena dia juga berisi tulisan yang cukup panjang yang berbahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa ya. Dia juga menceritakan khusus tentang kegiatan pemerintahannya seperti pembangunan saluran air. Lalu yang ketujuh ada Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi yang ditemukan di sekitar Jonggol, Bogor merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara dan juga yang memuat pahatan telapak kaki. Prasasti ini juga dikenal sebagai prasasti Cemperai. Lalu yang terakhir ada berita Cina ya. Sumber sejarah terakhir kerajaan Tarumanegara itu berasal dari catatan Tiongkok oleh Fahin yang menyebut Tarumanegara ini sebagai kerajaan Tolomo. Catatan ini juga menggambarkan perekonomiannya Tarumanegara yang bertumpu pada perdagangan, pertanian, peternakan, dan perburuan. Intinya di slide terakhir ini dia sumber sejarah kerajaan Tarumanegara ini itu terdapat prasasti Pasir Awi kan. Ini unik karena tidak berisi tulisan, tapi dia berupa simbol dan pahatan telapak kaki yang diyakini sebagai lambang kekuasaan Raja Purnawarman. Jadi walaupun tidak bisa dibaca seperti prasasti lainnya, ya ini tetap memiliki nilai sejarahnya yang penting gitu. Terus yang kedua tadi yang berasal dari berita Cina, nah ini itu nyambung dengan penjelasan sebelumnya kalau Tarumanegara itu punya hubungan dengan Tiongkok. Makanya muncul catatan dari pendeta ya, pendeta loh ya, namanya Fahin ya, tadi disebutkan, yang menyebutkan juga Tarumanegara itu sebagai Tolomo. Dari sini kita juga bisa tahu kalau kehidupan masyarakat itu sudah cukup maju, terutama di bidang perdagangan dan pertaniannya. Selanjutnya, keruntuhan slide Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran setelah berakhirnya masa pemerintahan Raja Linggawarman. Wafatnya Linggawarman pada 669 Masehi menyebabkan kepemimpinan beralih kepada Tarusbawa yang tidak lagi memusatkan kekuasaan di Tarumanegara sehingga stabilitas politik melemah. Akibatnya, wilayah-wilayah kekuasaan mulai melepas diri dan membuat kerajaan baru. Selain faktor internal berupa lemahnya kepemimpinan, Tarumanegara juga menghadapi tekanan eksternal dari kerajaan maritim yang lebih kuat seperti Sriwijaya yang mengurangi pengaruhnya dalam perdagangan. Gabungan-gabungan faktor tersebut mempercepat runtuhnya kerajaan Tarumanegara dan menandai berakhirnya perannya sebagai kerajaan besar di Jawa Barat. Jadi dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa keruntuhan kerajaan Tarumanegara tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi melalui sebuah proses. Setelah wafatnya Raja Linggawarman, kepemimpinan beralih ke Tarusbawa. Namun pada masa ini kekuatan kerajaan sudah mulai melemah. Dari sisi internal, kepemimpinan yang kurang kuat membuat stabilitas politik menurun. Bahkan beberapa wilayah mulai melepaskan diri dan membentuk kekuasaan mereka sendiri. Sementara dari sisi eksternal, muncul tekanan dari kerajaan Sriwijaya yang saat itu jauh lebih kuat, terutama dalam menguasai jalur perdagangan. Jadi bisa disimpulkan, keruntuhan Tarumanegara ini disebabkan oleh gabungan faktor internal dan eksternal yang akhirnya mengakhiri perannya sebagai salah satu kerajaan besar di Jawa Barat. Nah, selanjutnya ada transisi perpindahan kerajaan Tarumanegara. Setelah Linggawarman wafat, kekuasaan Tarumanegara beralih kepada menantunya, yaitu Tarusbawa, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke kerajaan Sunda karena Tarumanegara dianggap telah kehilangan peran strategisnya. Kemudian, ini memicu perubahan besar, sehingga menyebabkan kerajaan Galuh menolak berada di bawah kekuasaan Sunda dan memilih berdiri sendiri. Akibatnya, wilayah bekas Tarumanegara terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Sunda di bagian barat yang dipimpin oleh Tarusbawa dengan kepercayaan awal Sunda Wiwitan, sehingga kerajaan Galuh yang berpusat di Ciamis dan dipimpin oleh Huri Tikandayun dengan corak kepercayaan Hindu Siwa. Nah,
Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa setelah wafatnya Raja Linggawarman, kekuasaan Tarumanegara beralih kepada menantunya, yaitu Tarusbawa. Namun pada masa itu terjadi perubahan besar karena Tarusbawa memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah Sunda dan mulai membuat kekuasaan baru. Keputusan ini ternyata berdampak besar karena wilayah Tarumanegara tidak lagi utuh. Di bagian timur muncul kerajaan Daluh yang memisahkan diri dan berdiri sendiri, sehingga wilayah bekas Tarumanegara akhirnya terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu kerajaan Sunda di bagian barat yang dipimpin oleh Tarusbawa dan kerajaan Galuh di bagian timur yang dipimpin oleh Riti Kandayun. Jadi bisa kita simpulkan, fase ini bukan hanya untuk menandai berakhirnya Tarumanegara, tapi juga menjadi awal munculnya kerajaan-kerajaan baru di Jawa Barat yang berkembang setelah kerajaan Tarumanegara berakhir. Kepercayaan masyarakat kerajaan Tarumanegara. Kepercayaan masyarakat kerajaan Tarumanegara dipengaruhi kuat oleh budaya India, khususnya agama Hindu pada aliran Wisnu. Dewa Wisnu dianggap sebagai dewa pemelihara dan pelindung alam semesta, sehingga raja dianggap sebagai pelindung rakyatnya. Pengaruh ini terlihat jelas pada prasasti Ciarutan yang memuat pahatan telapak kaki yang menyerupai tapak kaki Wisnu, sebagai simbol bahwa Raja Punawarman dipandang sebagai wakil Wisnu di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan pemerintahan di Tarumanegara saling berkaitan erat. Nah, kalau kita lihat dari sisi kepercayaan masyarakat kerajaan Tarumanegara sangat dipengaruhi oleh budaya India, khususnya agama Hindu pada aliran Wisnu. Dalam ajarannya, Dewa Wisnu itu dipercaya sebagai dewa pelihara dan pelindung alam semesta yang bertugas menjaga keseimbangan dunia dan melindungi dari kejahatan. Karena itu, Raja dalam Tarumanegara tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tapi juga dianggap sebagai wakil Dewa Wisnu di dunia. Artinya, Raja itu memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat, menjaga ketertiban, dan menciptakan kesejahteraan. Mirip dengan peran Dewa Wisnu sebagai pelindung. Konsep ini juga diperkuat dengan adanya kepercayaan bahwa Wisnu bisa turun ke dunia melalui penjelmaan atau awatara untuk menolong sesama manusia. Nah, Raja dipandang sebagai sosok yang menjalankan peran tersebut dalam kehidupan nyata. Hal ini bisa kita lihat dari peninggalan seperti prasasti Ciarutan yang memuat simbol telapak kaki yang dikaitkan dengan Dewa Wisnu. Simbol ini bukan sekedar hiasan, tetapi menjadi bentuk legitimasi bahwa kekuasaan raja memiliki dasar keagamaan. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya, kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berkembang di wilayah barat, yaitu Pulau Jawa, yang mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Punawarman. Kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan yang terpusat, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang sudah maju, serta kepercayaan kuat terhadap agama Hindu aliran Wisnu. Dalam perkembangannya, Tarumanegara tidak runtuh akibat perang besar, melainkan mengalami kemunduran dan transisi kekuasaan setelah wafatnya Raja Linggawarman. Kepemimpinan Tarusbawa menandai peralihan dari kerajaan Tarumanegara ke kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda.